Sedangkan untuk prinsip-prinsip good corporate governance yaitu ada transparansi, pengungkapan atau disclose, kemandirian atau independen, pertanggungjawaban, responsibility, kewajaran, fairness. Ini banyak banget itu. Oke. Demikian. Belum. Oke. Kenapa ini? Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Yengki. Mas Yengki bersilakan. Sekarang saya menjelaskan elemen good corporate governance. Yang pertama adalah fokus kepada board. Terus yang kedua hukum dan peraturan. Yang ketiga adalah pengelolaan berdaya dengan kaidah etika fair. Terus yang keempat transparansi, accountability, responsibility, independensi dan fairness atau tarif. Terusnya pengendalian strategis. Banget. Langsung disingkat. Terus pendekatan dan ruang lingkup good governance. Pendekatan moral menekankan pentingnya bekerja secara jujur, adil, taat kepada peraturan, menjalankan pekerjaan sesuai nilai agama yang dianut dan selalu bertindak untuk kepentingan bersama. Pendekatan budaya melalui penerapan pedoman perilaku etis yang berlaku bagi seluruh pelaku di dalam perusahaan. Pendekatan kegiatan meliputi penerapan good governance bagi untuk dalam perusahaan. Terus penerapan good governance berdasarkan bidang fungsi perusahaan. Terus penerapan good governance bagi pimpinan. Terus selanjutnya hambatan penerapan good corporate governance. Hambatan utama penegakan good governance adalah masalah korupsi. Secara teoritis terjadinya korupsi dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan korupsi bisa terjadi karena A. Regulasi dan otoritas yang memungkinkan terjadinya korupsi. B. Karakteristikas tertentu dari sistem perpajakan. Terus adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga pasar. Dari sisi penawaran korupsi bisa terjadi karena tradisi birokrasi yang cenderung korup. Terus rendahnya gaji di kalangan birokrasi. Selanjutnya kontrol atas institusi yang tidak memadai, transparansi dari peraturan dan hukum. Saya akan berketerangan di sini contoh perusahaan. Contoh perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance. Di antaranya adalah PT Pos Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Niaga, Kaldo Farma, Astra Internasional, Bank Lipo, Bank BNI, Unilever Indonesia, Finantara Citra, dan Kolaboratore. Perusahaan-perusahaan di atas telah membuat suatu gerakan yang mengandung prinsip dari good corporate. Misalnya, PT Pos Indonesia telah membuat gerakan BTP, bersih, transparan, dan profesional. Dan telah dinilai dari 2GH
the Indonesian Institute for Corporate Governance. Hasilnya cukup berhasil menjalankan prinsip corporate governance. Oke. Penilaian mandiri corporate governance self-assessment checklist. Penilaian mandiri corporate governance self-assessment checklist ialah suatu kegiatan yang tersistem dan terukur yang dilakukan oleh lembaga tertentu melalui kuesioner dan dilakukan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan dalam kuesioner FGCI, Forum for Corporate Governance in Indonesia. Tujuan atau manfaat dari penilaian ini ialah untuk membantu perusahaan memahami kondisi corporate governance-nya, mengidentifikasi bidang-bidang corporate governance yang masih lemah. Pengukuran dan penilaian pelaksanaan good corporate governance. Untuk mengukur dan melaksanakan good corporate governance ini dapat dibentuk suatu lembaga antara lain Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris. Badan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance yang dibentuk oleh Dewan Direksi dengan surat keputusan tersendiri dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada direksi. Adapun tugas badan pemantau itu adalah mengelola penilaian dan bentuk pengawasan atas kebenaran dan ketepatan waktu pelaporan. Analisis untuk evaluasi guna menyempurnakan proses, hasil, dan dampaknya. Menindaklanjuti semua hasil penilaian ke dalam bentuk laporan korporat. Dalam hal ini, manajer juga dapat dibantu oleh tim atau staf dari unit kerja yang dipimpinnya dalam melakukan penilaian mandiri. Tim tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Bisa dibaca, kamu udah dinet kami. Belum selesai dibaca, lalu cepat. Ininya tuh ikut terlalu cepat. Kepada pimpinan unit kerja yang berkaitan. Jangan terlalu cepat. Itu tadi adalah materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Di situ kita membahas tentang good governance and good corporate governance. Kita membahas 13 pokok bahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Saya akan membuka ruang sesi tanya jawab, cukup 3 pertanyaan saja dari teman-teman. Oh, Yohanes nggak ada? Ayo ikut ini. Oh ya, Oke, mungkin kalau yang belum tahu ngomong lagi kita lagi orangnya. Oke, langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Saya menyediakan 3 pertanyaan, silakan. Oke, yang pertama pertanyaan buat teman-teman. Oke, pertanyaan dari Mbak Sandy. Oke. Menurut Anda, apakah Indonesia itu termasuk Indonesia? Terima kasih. Saya tidak akan menjawab lebih dahulu, saya tapi akan mengumpulkan pertanyaan lebih untuk mempersingkat waktu. Kemudian pertanyaan kedua. Tadi yang disebut masyarakat adat itu. Oh, oke. Kemudian satu pertanyaan lagi. Pri, Dewi Dodo, kamu tanya. Oh, ada 2 orang. Ada 2 orang. Oke. Oke, jadi Menteri atau mau 4 dulu, 3 aja ya. Oke, Mbak Kusti aja deh. Kustia. Iya. Ada bidang barat dan satu sosial politik itu termasuk elemen masyarakat, bisnis atau elemen. Oh, maksudnya apakah termasuk dalam elemen good governance atau elemen dari good masyarakat, pelaku bisnis gitu. Terus sama itu
Itu termasuk dari itu maksudnya. Oh gitu. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab. Sudah 3 pertanyaan ya. Oke, mungkin saat ini 3 pertanyaan aja dulu. Oke, untuk jawaban pertama akan dijawab pertanyaan dari Mbak Santi. Apakah Indonesia sudah menerapkan sistem good governance? Tidak ya? Mungkin teman-teman saya mau jawab. Ada ya? Oke, saya akan menjawab. Gini, good governance itu adalah tata kelola negara yang baik. Suatu negara bisa dikatakan sudah menerapkan good governance apabila sudah tidak mengalami satu akibat. Nah, sedangkan kalau menurut saya pribadi ya, Indonesia masih belum maksimal dalam melakukan good governance. Karena apa? Di Indonesia sendiri saat ini masih banyak ditemukan kasus korupsi. Apakah itu bisa dikatakan sebagai penerapan dari good governance? Enggak kan? Enggak. Maka dari itu, menurut saya kurang maksimal seperti ini. Oh, enggak gitu. Kan tadi pertanyaannya Indonesia saja ya. Iya, pertanyaannya tadi. Pertanyaan Indonesia. Tapi kalau negara-negara lain selain Indonesia itu ada yang sudah maksimal menerapkan good governance seperti itu. Misalkan saja seperti sebenarnya tata kelola pemerintah yang baik itu bisa dilihat dari maju tidaknya dapati suatu korupsi atau enggak, tersusun dengan rapi apa enggak. Dewan sendiri menurut saya sudah bisa menerapkan good governance dengan baik. Itu menurut saya. Tapi pendapat teman-teman juga nggak tahu. Tapi tadi pertanyaan kembali dalam Indonesia. Indonesia menurut saya adalah orang maksimal dalam menerapkan good governance. Oke, sama-sama. Terus kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Pengertian Masyarakat Madani. Mbak Oke, kayaknya teman-teman saya nggak bisa jawabannya. Saya akan jawab semampu saya. Kalau ada salahnya saya juga nggak tahu. Setahu saya dan menurut saya, masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang memiliki transparansi, akuntabilitas seperti dari ciri-ciri dari good governance sendiri. Mengapa demikian? Masyarakat Madani diperlukan untuk mencapai good governance. Maksudnya apa? Kalau misalkan masyarakatnya aja tidak memiliki prinsip madani gitu ya, ibaratnya seperti itu kan berarti untuk mencapai good governance kan pasti tidak terlaksana. Misalkan kayak transparan orangnya aja, misalkan membuat laporan keuangan aja udah korupsi, itu apakah bisa disebut madani? Seperti itu. Mungkin sampai sini bisa dipahami. Oh, iya. Ada pertanyaan boleh? Terus pertanyaan terakhir tadi. Itu si Kustia tadi loh. Pertanyaan dari Mbak Kustia ya tadi. Good governance memiliki 3 elemen, yaitu adalah elemen masyarakat, bisnis, dan juga politik. Negara. Masyarakat dan pelaku bisnis. Terus yang ditanyakan? Dalam putusan itu kan ada bidang jasa dan bidang termasuk elemen alam. Itu kan berpengaruh pada politik dan sosial. Itu termasuk elemen apa? Dalam tiga elemen itu termasuk Ini termasuk elemen pelaku bisnis. Kan jawabannya iya kan Pelaku bisnis, tahu saya. Jawabannya Oke, masih ada waktu atau enggak ada ya? Udah pas ya. Oke. Jadi sudah saya tutup. Kita sudah membuka 2 sesi, yaitu tanya jawab dan penjelasan materi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih, ada salah kata ataupun kurang pengertian dari bisa ditanyakan kepada tutor yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.